Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ayuhat talabah rahimani wa rahimakumullah. Hadha huwa darsul awal. Hadha huwa liqa'una al-awwal fi darsil hadits li saff ats-tsani aw li saff ats-tsamin al-mutawassit fi ma'had minhajul haq. وسنبدأ لقاءنا الأول ببرامج أو بالأمور التالية. الأول التعارف، ثم بعد ذلك بيان طرق التدريس، وأخيرا الخاتمة. سنبدأ بالتعارف. فأعرف نفسي. أنا أخوكم في الله، اسمي Faris Adilah. Baik, utarjim bil lughah al-Indonesia. Para talabah yang semoga Allah Subhanahu wa taala rahmati. Ini adalah pertemuan pertama kita, video pembelajaran online menggunakan e-learning di pelajaran hadis. Insyaallah pertemuan pertama ini kita akan mulai dengan ta'aruf, kemudian penjelasan, bayan turuqut tadris, penjelasan metode atau cara bagaimana kita mempelajari hadis di semester ini. Kita mulai dengan ta'aruf. Simpel saja. Saya hanya akan mengenalkan nama saya saja. Nama saya Faris Adilah. Simpel aja, nama aja, karena penjelasan selanjutnya atau lebih rincinya itu ada di pelajaran takbir. Karena ana selain hadis mengajar takbir juga di kelas 8. Jadi kita lanjut ke bayan turuqut tadris. Gimana sih kita mempelajari hadis di semester yang baru ini? Pertama, kita akan menjelaskan bayan ma'anil kalimat. Akan menjelaskan mufradat yang gharib, mufradat yang tidak difahami maknanya, maka kita akan jelaskan terlebih dahulu. Kemudian dzikru al-fawaid al-mustanbatah minal hadis. Selanjutnya akan disebutkan sebagian fawaid atau keutamaan atau sesuatu yang bisa diambil dari hadis tersebut, baik dari hukum atau dari yang lainnya. Insyaallah kita akan sebutkan faidah-faidahnya. Kemudian dzikru tarjumatir rawi, menyebutkan biografi singkat dari perawi yang meriwayatkan hadis tersebut. Baik, seperti mungkin contohnya Imam Muslim atau Imam Bukhari. Kita jelaskan namanya, nama aslinya Imam Bukhari siapa, nama aslinya Imam Muslim siapa. Ya, Imam Muslim itu udah nama asli. Terus biografi singkat dari para sahabat. Abu Hurairah nama aslinya siapa. Terus Ibnu Umar nama aslinya siapa, Ibnu Abbas nama aslinya siapa, dan yang lain-lainnya.
secara singkat insyaallah. Selanjutnya hifdzul hadis bi tariqatit talqin. Jadi kita juga akan menghafal hadis dengan cara talqin. Maksudnya ana akan membacakan hadis terlebih dahulu, kemudian teman-teman para tulab mengulang hadis tersebut. Contohnya ana menyebutkan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Kemudian teman-teman mengulang. Terus ana melanjutkan lagi, teman-teman mengulang dan seterusnya hingga akhir hadis. Dan itu bisa diulang lagi karena ini bentuknya video, sehingga antum bisa menghafal. Dan tadi kita mulai dengan bayan ma'anil kalimat, terus menyebutkan faidah-faidah yang bisa diambil dari hadis, dan didukung juga dengan biografi rawi. Ini untuk memudahkan kita menghafal hadis tersebut. Karena ketika kita paham makna yang dikandung dalam sebuah hadis, maka kita akan mudah untuk menghafal. Berbeda jika kita tidak memahaminya, maka akan sulit untuk menghafalnya. Harus lebih sering diulang ketika kita tidak memahami hadis tersebut. Tapi kalau sudah memahami dengan baik, maka insya Allah lebih mudah untuk dihafal. Dan menghafal hadis ini sangat penting sekali, karena ulama zaman dahulu itu menghafal hadis sangat luar biasa sekali. Di antara contohnya adalah Al-Imam Al-Bukhari. Beliau menghafal banyak sekali hadis. Dan ini terkenal ke seluruh dunia. Bahkan ke Baghdad. Ketika Imam Bukhari rihlah ke Baghdad, pergi ke Baghdad, maka terdengar kabar bahwa kedatangan beliau ke Baghdad ke seluruh penduduk Baghdad dan juga kepada para ahli hadis di Baghdad. Sehingga para ahli hadis di Baghdad berkumpul dan bersepakat untuk merencanakan pengetesan terhadap Imam Bukhari. Jadi dulu belum ada sosmed. Jadi nggak tahu Imam Bukhari itu benar-benar hafal atau enggak. Jadi cuman ngedengar dari mulut ke mulut bahwasanya ada muhaddis, yaitu Al-Imam Al-Bukhari, yang menghafal banyak hadis. Nah, ini benar atau enggak? Itu para ahli hadis ingin mengetesnya. Kemudian mereka semua mengumpulkan sebanyak 100 hadis beserta matan dan sanadnya. Sanad itu kayak anfulan. Kalau matan itu teks hadisnya. Seperti itu. Nah, 100 hadis ini beserta sanad dan matannya dibagi-bagi kepada 10 orang. Jadi satu orang dikasih 10 hadis matan beserta sanad. Dari hadis ke-1 sampai ke-10. Orang kedua dikasih 10 hadis matan dan sanadnya. Dari hadis ke-11 sampai 20. Begitu juga hadis orang ketiga, orang keempat, kelima, 6 sampai ke-10 dikasih hadis dari nomor urut 91 sampai 100. Tapi hadis-hadis ini matan dan sanadnya itu diacak. Jadi
matan hadis yang nomor ketiga diacak menjadi dengan sanad nomor 16. Matan nomor 8 diacak, kemudian dipasangkan dengan sanad nomor 90 misalnya. Begitu terus diacak-acak, kemudian dites kepada Imam Bukhari. Imam Bukhari diperdengarkan kepadanya hadis oleh orang yang pertama dari hadis 1 sampai hadis 10. Matan, sanad beserta matannya. Jadi orang pertama ngomong an fulan, kemudian menyebutkan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menyebutkan matan, teksnya, teks hadis. Kemudian ditanya kepada Imam Bukhari, ditanya, apakah engkau mengetahui hadis ini? Terus kata Imam Bukhari, aku tidak mengetahui. Kemudian hadis nomor kedua disebutkan sanadnya an fulan, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, matannya. Kemudian ditanya lagi, apakah engkau mengetahui hadis ini? Tidak tahu, kata Imam Bukhari. Terus hadis ketiga enggak tahu, hadis keempat sampai hadis ke-10 enggak tahu. Kemudian orang kedua menyebutkan an fulan, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Bukhari enggak tahu juga. Hadis kedua, hadis ketiga sampai hadis ke-10 dari orang yang kedua. Orang ketiga gitu, enggak tahu semuanya. Orang keempat 5, 6 sampai orang ke-10 menyebutkan hadis nomor urut 91 matan beserta sanadnya an fulan sampai qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Bukhari tidak tahu juga. Sampai hadis ke-100 Imam Bukhari tidak tahu. Tapi di akhir Imam Bukhari mengatakan, adapun hadis yang pertama, maka sanadnya tertukar dengan hadis nomor 50. Misalnya, hadis nomor 2 tertukar dengan sanadnya tertukar dengan hadis nomor 100. Terus begitu dibolak-balikan lagi, dikembalikan lagi. Sanadnya dikembalikan ke matan yang benar. Terus hadis pertama dibenarkan, dikoreksi sanadnya, hadis kedua, hadis ketiga sampai hadis ke-100. Seluruhnya dikoreksi lagi sehingga matan dan sanad hadisnya itu pas, benar. Dan dari situlah para ahli hadis takjub kepada Imam Bukhari. Kalau orang yang nggak ngerti hadis pasti bingung. Katanya ahli hadis, tapi ketika disebutkan hadis 100 hadis tidak ada satupun yang dia ketahui. Padahal sebenarnya itu udah dibolak-balik. Tapi orang awam tidak mengetahui. Tapi kalau orang atau ulama ahli hadis maka mengetahui kehebatan Imam Bukhari. Tidak hanya menghafal. Bahkan kata Ibnu Hajar, Imam Bukhari itu luar biasanya Imam Bukhari. Beliau rahimahullah menghafal langsung apa yang disebutkan oleh 10 orang tadi. Jadi tidak hanya hafal hadisnya, tapi ketika disebutkan hadis matan beserta sanadnya yang diacak-acak, beliau bisa langsung mengkoreksi, memindah-mindahkan sanad ke matan yang sesuai. Seperti itu. Jadi kita sebagai penuntut ilmu harus semangat dalam menghafal hadis. Memang kita
bahkan tidak ada mungkin atau bahkan mungkin tidak ada yang akan seperti Imam Bukhari pada zaman ini. Tapi seenggaknya semangatnya harus mencontoh apa yang dilakukan oleh Imam Bukhari. Kemudian al-khatimah, penutup. Maka ana akan tutup dengan menjelaskan keutamaan mempelajari hadis. Keutamaan yang pertama, anal haditsa mufassirun amma fil Qur'an. Bahwasanya hadis adalah sebagai tafsir, sebagai penjelas dari apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an itu terkadang isinya mujmal, masih global. Maka butuh dijelaskan oleh hadis. Maka orang-orang yang hanya beramal beragama Islam dengan memegang Al-Quran saja, itu tidak cukup. Karena dia tidak bisa sholat kecuali dia itu menggunakan hadis untuk menjelaskan bagaimana sholat itu. Karena dalam Al-Quran, ketika kita mencari bolak-balik dari surat Al-Fatihah ke Anas, maka kita tidak akan mungkin menemukan penjelasan secara rinci bagaimana sholat itu. Sholat itu ada 5 waktu, itu tidak dijelaskan dalam Al-Quran. Salat itu dimulai dengan takbir, diakhiri oleh salam, itu sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Maka sesimpel salat saja itu tidak cukup ketika kita hanya menggunakan Al-Quran sebagai pedoman beribadah kita. Maka kita butuh hadis. Nah, terlebih agama Islam ini sangat menyeluruh, maka kita tidak bisa mencukupkan diri dengan Al-Quran saja, tapi butuh juga dengan hadis. Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri yang berfirman, "Tsumma inna 'alaina bayanah." Kemudian kami yang menjelaskan Al-Quran. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan Al-Quran, isi yang ada dalam Al-Quran kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan apa yang ada di dalam Al-Quran kepada umatnya. Nah, apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam namanya hadis. Seperti itu. Jadi hadis ini adalah sebagai penjelas Al-Quran. Kemudian faedah selanjutnya, anal hadis yasifu ma hadatsa fi hayatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya hadis menjelaskan apa yang terjadi di kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah ngomong apa aja. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah melakukan apa saja. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bermuamalah dengan para sahabat. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajari para sahabatnya. Itu semua ada di dalam hadis. Jadi ketika seseorang mengidolakan idolanya, pasti tentunya dia akan kepo sekepo-keponya. Orang kalau udah idola ke idolanya, mengidolakan idolanya, zaman sekarang pasti IG-nya atau Instagram idola tersebut dilihat terus. Nih, sang idola lagi ngapain nih? Oh, sang idola beli tas. Heboh. Kepo aja. Nah, sedangkan kita tahu bahwasanya almar'u ma'aman ahab, seseorang itu
di surga nanti bersama orang yang dicintai, orang yang diidolakannya. Jadi kita harus pintar memilih orang yang kita cintai, orang yang kita idolakan. Karena hal tersebut menentukan kondisi kita di surga nanti. Dan tentunya umat muslim ingin sedekat-dekatnya dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di surga nanti. Dan klaim kita mencintai atau mengidolakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu akan valid ketika kita kepo dengan hadis. Karena hadis ini adalah hal yang menjelaskan seluruh apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi semoga dengan dua faedah ini bisa memotivasi kita untuk semangat menghafal hadis dan mempelajarinya. Kemudian cukup mungkin ini saja mukadimah atau pendahuluan pelajaran hadis. Semoga membantu kita semua untuk mempermudah dalam mempelajari hadis ini. Wa akhiran subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.